tengah hiruk-pikuk kota besar Surabaya, berdiri megah sebuah perusahaan manufaktur tekstil bernama JHD Group, milik Jan Hua Diana, seorang pengusaha wanita keturunan Tionghoa yang dikenal luas sebagai simbol keberhasilan. Wanita itu cantik, cerdas, dan kejam. Dalam waktu hanya 10 tahun, ia berhasil mengubah pabrik kecil milik ayahnya menjadi perusahaan raksasa dengan ribuan karyawan. Namun di balik keberhasilannya, banyak karyawan bercerita tentang hal-hal aneh. Sering ada yang tiba-tiba menghilang atau ditemukan tewas dengan tubuh membusuk dan mata membelalak, seolah melihat sosok mengerikan sebelum mati. Aku mendengar suara gamelan dari gudang belakang jam 3 pagi. Padahal itu gudang kosong, ujar salah satu satpam yang akhirnya mengundurkan diri tanpa alasan. Jan Hua Diana menutupi semuanya dengan uang dan pengacara. Tapi tidak selamanya rahasia bisa dikubur. Gita Arista, seorang jurnalis muda dari media investigatif Suara Timur, mulai mencurigai JHD Group. Ia menerima laporan dari mantan buruh bernama Pak Kadir bahwa beberapa rekannya menghilang setelah dipanggil ke ruang pribadi Bu Diana. Dia bilang, "Kalau kamu masuk ke ruangan itu malam hari, kamu nggak akan keluar dengan tubuh utuh," kata Pak Kadir gemetar. Gita menyusup ke pabrik itu pada malam hari. Di ruang rahasia bawah tanah pabrik, ia menemukan lukisan kuno dengan simbol-simbol Jawa kuno dan tulisan aksara yang berlumuran darah kering. Di tengah ruangan, terdapat altar batu hitam dengan sesajen bunga kantil dan 3 tengkorak manusia yang masih basah. Suara lirih mulai terdengar. "Kabeh wis tak janje kake, sugih mumbutu tumbal." Dari penelusuran lebih dalam, kita menemukan fakta mengejutkan. Jan Hua Diana dulunya hanyalah pedagang konveksi biasa. Namun pada tahun 2011, ia menghilang selama 40 hari dan dikabarkan pergi ke Alas Purwo, hutan angker di Banyuwangi, yang diyakini sebagai kerajaan jin dan tempat praktik pesugihan paling murni di tanah Jawa. Konon, di sana ia bertemu dengan Ratu. Lelembut Alas Purwo, sosok wanita berjubah hitam bermata ular, yang menawarkan kekayaan tak terbatas dengan satu syarat. Setiap purnama, berikan tumbal manusia dari darah pabrikmu. Jan Hua menyanggupi, dan sejak saat itu pabriknya tak pernah sepi kematian. Tapi semua selalu tertutup rapi. Ia memperkerjakan orang miskin, buruh harian lepas, dan gelandangan, agar tak ada yang mencarinya ketika hilang. Setelah artikel Gita viral, pabrik JHD Group didemo besar-besaran. Tapi anehnya, setiap orang yang ikut berdemonstrasi mengalami kecelakaan. Ada yang ditabrak truk tersengat listrik, bahkan satu orang terbakar hidup-hidup di kamar kosnya tanpa sebab jelas. Gita sendiri mulai mengalami gangguan. Setiap malam ada bayangan putih berdiri di sudut kamarnya. Suara tangisan wanita terdengar dari dalam lemari. HP-nya merekam suara gamelan sendiri tanpa disentuh. Hingga suatu malam ia bermimpi berada di Alas Purwo. Di sana, ia melihat ritual tumbal oleh Jan Hua Diana yang menari sambil tertawa, mengenakan kebaya merah, dan menyayat leher seorang gadis muda sambil berseru, "Terimalah darah ini, ratuku." Seminggu kemudian, pabrik JHD meledak secara misterius saat proses audit polisi. Dari reruntuhan ditemukan puluhan mayat membusuk yang dikubur di bawah fondasi pabrik. Beberapa sudah menjadi kerangka, sebagian masih utuh, tapi tak berkepala. Jan Hua Diana menghilang, namun warga sekitar bersaksi bahwa mereka melihatnya terakhir kali berlari tanpa alas kaki ke arah hutan Wonosalam, sambil tertawa seperti kerasukan. Beberapa bulan kemudian, warga desa di lereng Alas Purwo mulai menemukan perempuan tua berpakaian compang-camping muncul di pematang sawah, menawarkan koin emas, lalu menghilang di telan kabut. Setahun kemudian, seorang lelaki tua yang mengaku mantan dukun pendamping Jan Hua Diana bernama Ki Rengganis muncul dalam acara podcast horor. Ia mengaku bahwa Jan Hua Diana kini telah menjadi perantara baru antara dunia manusia dan Alas Purwo. Ia bukan lagi manusia. Tubuhnya menjadi wadah setan yang haus darah. Selama masih ada orang yang ingin kaya dengan cara cepat, ia akan datang lagi. Mungkin bukan sebagai Jan Hua Diana, tapi bisa jadi bos kamu, rekan bisnismu, atau bahkan istrimu sendiri. Nama Jan Hua Diana memang sudah hilang dari pemberitaan, tapi kabarnya
pabrik-pabrik baru di pinggiran Surabaya mulai bermunculan dengan sistem kerja lembur brutal dan keamanan super ketat. Dan setiap malam Jumat Kliwon selalu ada satu karyawan yang tidak pulang ke rumah. Dan ketika kamu melintas di dekat pabrik itu tengah malam, jangan kaget kalau kamu mencium bau melati busuk, karena bisa jadi Jan Huadiana sedang menatapmu dari balik jendela lantai atas. Aku datang ke pabrik JHD lewat rekomendasi tetangga. Gajinya lumayan, ada mes dan katanya kalau tahan bisa diangkat tetap. Tapi sejak awal, pabrik itu terasa aneh. Gedungnya megah tapi terlalu sunyi. Pagar besi tinggi dengan kawat berduri. Dan satpamnya selalu berjaga dengan anjing hitam besar yang tak pernah menggonggong, hanya menatap. Hari pertama kerja, aku langsung dikagetkan dengan peringatan dari senior. Jangan pernah menerima tawaran shift malam di gedung C. Kalau disuruh, tolak. Kalau maksa, mending kamu kabur. Tapi 2 minggu kemudian aku tak punya pilihan. Uangku habis. Aku menerima tawaran lembur malam di gedung C seperti dunia lain. Listriknya redup, mesin-mesinnya tua dan berkarat, dan dindingnya penuh. Coretan paku. Aku masih ingat jelas satu tulisan. Tolong aku di sini. Kami hanya bertiga malam itu. Aku, Mas Udin, dan Bu Narti yang biasa bersih-bersih. Tepat jam 2 pagi, semua mesin berhenti. Listrik padam, kami mendengar suara aneh dari bawah lantai. Gamelan, nyanyian Jawa, dan lolongan. Tiba-tiba lantai getar dan dari balik mesin tua muncul lorong rahasia, pintunya terbuka perlahan. Mas Udin pingsan seketika, Bu Narti menjerit dan lari. Tapi kakinya terseret masuk ke dalam lorong itu seperti ditarik makhluk tak kasat mata. Aku berlari, tapi pintu keluar tak bisa dibuka. Hanya ada satu arah, ke bawah. Lorong itu berakhir di ruangan bawah tanah. Aku melihat altar batu, darah, dan 3 orang tergantung di langit-langit dengan kepala tertutup karung. Lalu dia muncul, Jan Huadiana. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas seperti sisik ular, matanya merah seperti bara, dan lidahnya menjulur panjang. Kamu datang sendiri, Yayan. Bagus, ratuku menyukaimu. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku kaku. Aku hanya bisa menangis dan mengucap doa dalam hati. Saat pisau itu mendekat ke leherku, aku pingsan. Entah bagaimana aku masih hidup. Saat sadar, aku berada di ruang karantina rumah sakit jiwa, diikat, dan dinyatakan gila. Polisi bilang aku ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan telanjang dan berdarah, mengigau tentang gamelan dan setan. Mereka tak percaya padaku. Tapi aku tahu aku bukan halu. Karena bekas sayatan di leherku masih ada sampai hari ini. Dan yang lebih mengerikan, setiap bulan purnama, aku mendengar suara itu lagi. Yayan, tugasmu belum selesai. Kamu belum diganti. Di rumah sakit itu, aku bertemu 3 orang lain dengan cerita yang sama. Seorang wanita pabrik sepatu yang pernah bermimpi dikorbankan. Seorang pria kurir yang melihat Jan Hua muncul di mimpinya. Seorang gadis remaja, anak buruh yang hilang. Tapi rohnya kadang masuk ke tubuh orang lain. Kami tahu tumbal-tumbal itu belum lepas. Kami disatukan oleh ikatan gaib yang dibentuk dari darah, tanah pabrik, dan janji setan. Kami ingin membongkar semuanya. Malam ini, kami sepakat melakukan ritual pembatalan di bekas reruntuhan pabrik. Kami membawa sesajen bunga kantil dan bacaan pembatal tumbal dari kitab kuno yang kami curi dari dukun tua. Namun sebelum kami sempat memulai, kabut tebal datang. Dan dari balik kabut itu, aku melihat Jan Huadiana. Tapi dia kini berjalan di antara mereka, manusia. Ia memakai jas dan rok kantor, riasan sempurna, seperti pebisnis biasa. Tapi aku tahu itu dia, karena saat matanya menatapku, aku mendengar suaranya langsung dalam kepala. Terima kasih sudah menyebarkan kisahku. Sekarang semua orang tahu, lebih banyak yang akan datang, lebih banyak yang akan jadi tumbalku. Namaku Gita Wulandari, 31 tahun. Wartawan senior di salah satu media berita kriminal investigasi. Aku terbiasa meliput kasus mutilasi, pemerkosaan, bahkan penggerebekan dukun palsu. Tapi tidak ada yang bisa menyiapkanku untuk kasus Jan Huadiana. Saat pertama kali aku membaca laporan tentang buruh hilang dari pabrik tekstil di Surabaya, aku mengira ini cuma eksploitasi biasa.
Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Beberapa laporan dihapus dari internet secara sistematis dan para saksi mendadak menghilang. Aku mencium aroma busuk, dan bukan cuma korupsi, tapi bau kemenyan dan darah. Aku mencari salah satu korban selamat, Yayan. Dulu buruh pabrik, sekarang pasien rumah sakit jiwa. Saat aku mewawancarainya, dia tampak tenang. Sampai aku menyebut nama Jan Hua Diana. Matanya membelalak, bibirnya gemetar, dan dia berkata, "Kamu datang buat nulis atau buat jadi pengganti?" Aku tertawa gugup. Tapi Yayan melanjutkan, "Kamu wartawan, kamu suka gali lubang kebenaran. Tapi kalau lubangnya terlalu dalam, kadang kamu nemu makhluk yang gak pengen ketahuan." Dia menyerahkan sebuah buku kecil, catatan bekas satpam pabrik. Di halaman terakhir ada tulisan, "Kalau kau membaca ini, dia sudah tahu kamu." Setelah wawancara, aku mulai mengalami gangguan. Mimpi aneh, ruangan penuh darah, suara gamelan, dan seorang wanita berdiri di altar batu. Wajahnya seperti meleleh, menyebut namaku, "Gita, datanglah ke tempatku, Edema, ke akar kekayaanku, ke rumah sesungguhnya, di Alas Purwo." Aku tertarik ke sana, seolah ada benang merah gaib yang menuntunku. Aku berangkat ke Banyuwangi, pura-pura cuti liputan, tapi sesampainya di Alas Purwo, tubuhku mulai gemetar. Aku muntah darah di depan pintu hutan, dan malam itu, aku hilang selama 2 hari. Aku ditemukan oleh warga desa, tergeletak di pinggir jalan dengan pakaian robek dan mata kosong. Mereka membawaku ke puskesmas, lalu menghubungi kantorku. Tapi saat salah satu temanku datang menjemput, aku bukan Gita lagi, aku bicara dengan suara lain, nada Jawa kuno. Mataku seperti kaca, mulutku mengucapkan doa-doa yang tak kupahami. Aku kerasukan, dan roh yang merasukiku adalah salah satu tumbal Jan Hua Diana. Namanya Sari, dulu buruh cuci yang disembelih hidup-hidup di ruang bawah tanah pabrik. Arwahnya belum tenang, dan kini dia menggunakan tubuhku untuk berbicara. Sari bicara lewat tubuhku di depan wartawan lain, polisi, bahkan paranormal. Isinya mengerikan. Aku ditipu janji kerja, tapi ternyata jadi tumbal. Dagingku dikubur, tapi darahku diminum oleh majikanku, oleh Jan Hua. Dia bukan manusia, dia perantara. Dia jembatan ke makhluk besar di Alas Purwo. Tumbal tak pernah cukup. Dan sekarang dia cari yang bisa menjangkau lebih banyak. Lewat kata-kata, lewat media. Mereka sadar, Gita yang asli hilang. Dan tubuhku sekarang bukan sekadar tubuh jurnalis, tapi corong arwah dan mungkin portal kutukan. Setelah insiden itu, semua media yang meliput kisah Jan Hua Diana dibungkam, website hilang, artikel ditarik. Satu jurnalis junior bunuh diri. Satu lagi menghilang di hutan kota Batu. Tubuhku dipindahkan ke rumah isolasi spiritual di Mojokerto. Tapi malam-malamku masih dipenuhi suara tangisan dan tawa seorang wanita. Terima kasih sudah memviralkan kisahku, Gita. Aku tak perlu tumbal lagi, karena sekarang aku punya penonton. Jika kamu menonton video ini, jika kamu baca artikel tentang kisah ini, hati-hati. Karena menurut kepercayaan Jawa, arwah yang dibicarakan akan mendekat ke si pendengar. Dan kalau kamu mimpi melihat wanita dengan wajah retak membawa kipas emas, jangan menoleh, jangan bicara, jangan lihat matanya, karena bisa jadi yang kamu lihat bukan Gita, tapi Sari. Atau lebih buruk, dia. Tanggal 13 Maret 2025, pukul 20 WIB, program investigasi malam dari stasiun TV nasional Metro Fox mengudara seperti biasa. Episode malam itu berjudul Misteri Pabrik Tekstil yang Ditinggalkan. Kutukan Jan Hua Diana, dipandu oleh jurnalis muda Reynard Dimas 28, bersama kameramen Bayu, produser lapangan Mbak Rika dan kru teknis lainnya. Mereka siaran langsung dari pabrik tua peninggalan Jan Hua Diana di Surabaya, yang kini ditinggalkan dan dikelilingi gosip mistis. Tapi malam itu bukan malam biasa, karena tayangan tersebut hanya berlangsung 7 menit sebelum layar TV menjadi hitam, dan setelah itu, seluruh tim menghilang. Cuplikan yang berhasil direkam dari siaran langsung memperlihatkan suasana pabrik yang hening, hanya suara jangkrik dan langkah kaki kru. Reynard
membuka siaran dengan sedikit tegang. Kami sekarang berada di dalam area pabrik, tempat puluhan buruh dikabarkan menghilang secara misterius. Tiba-tiba salah satu kru Mbak Rika menjerit dari arah tangga belakang. Kamera menyorot dinding dengan bekas darah dan simbol merah. Kembalikan tumbalnya. Reinhard mencoba menenangkan suasana, tapi saat kamera beralih, Bayu sang kameramen tiba-tiba berkata lirih, "Kenapa mereka semua ngeliatin kita? Padahal ruangan itu kosong." Setelah itu siaran bergetar, terdengar suara perempuan tertawa seperti dari speaker rusak, lalu gelap. Keesokan harinya, polisi mendatangi lokasi. Tidak ditemukan siapapun. Mobil kru masih ada, peralatan siaran lengkap, tapi tak satu pun anggota tim terlihat. Yang aneh, kamera mereka masih menyala, tapi rekamannya korup dan rusak, kecuali satu file kecil bernama Diana .ov. File tersebut hanya berdurasi 17 detik, berisi suara desahan nafas cepat, dan seorang wanita berbisik, "Sudah kubilang, jangan datang malam Jumat, darah belum cukup." Dalam minggu berikutnya, penonton yang menyaksikan siaran langsung itu melaporkan gangguan aneh, seperti mimpi buruk, suara bisikan di rumah, atau mendadak mimisan jam 2 pagi. 3 penonton mengaku melihat Reinhard berdiri di depan rumah mereka, tapi hanya sebentar, lalu menghilang. Channel YouTube Metro Fox yang mengunggah siaran ulang episode itu mendadak diretas dan videonya tak bisa dihapus. Video itu kini diberi judul baru oleh entitas misterius, "Jangan Matikan Lampu," dan kolom komentarnya dipenuhi pesan-pesan ganjil seperti, "Aku lihat mereka di lorong." Bayu belum tenang. Dia masih pegang kameranya. Reinhard menangis, tapi darah keluar dari matanya. Satu-satunya petunjuk datang dari paranormal muda bernama Sena, yang mengaku bisa merasakan jejak energi astral kru tersebut. Menurut Sena, mereka tidak mati, tapi disimpan dalam ruang antara. Tempat itu seperti set siaran yang terus berlangsung. Kamera merekam tapi tidak pernah berhenti. Roh-roh tumbal di pabrik itu butuh pengganti, dan kru TV adalah media sempurna. Kata-kata mereka, wajah mereka, disebar ke jutaan orang. Mereka telah menjadi iklan abadi bagi kekuatan gelap itu. Beberapa waktu kemudian, muncul live streaming misterius di berbagai platform tanpa akun yang jelas. Isinya, Reinhard Dimas duduk diam, dengan wajah pucat dan mata kosong membaca skrip berita. Tapi yang ia bacakan adalah nama-nama baru, bukan nama berita, tapi nama manusia, nama-nama penonton, nama-nama kita, dan suara di belakang kamera berkata, "Selamat datang di edisi abadi. Kali ini, kamu yang jadi beritanya. Jika kamu menemukan video siaran ulang dari pabrik Janhua Diana, jangan play. Karena beberapa paranormal percaya video itu bukan rekaman. Itu portal. Sekali kamu menontonnya, kamu masuk daftar. Dan giliranmu akan tiba saat pabrik itu butuh pengganti baru. Coba tuliskan pendapatmu. Menurut kamu tentang Janhua Diana, pengusaha asal Surabaya, yang saat ini sedang viral. Apakah melakukan pesugihan gaib? Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan episode selanjutnya.